Kejahatan dalam taksi di ibu kota kerap terjadi. Tidak sedikit dalam kejahatan itu yang menjadi korbannya adalah perempuan. Bagaimana kemudian modus yang digunakan para pelaku dalam melakukan kejahatan dalam taksi? Apakah kejadian ini membuat trauma para pengguna taksi terutama perempuan? Kita sudah bergabung dengan reporter TV One Reza Ramadansyah yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Reza, hari ini polisi mengungkap salah satu kejahatan yang terjadi di dalam taksi. Bagaimana kemudian dengan laporan terkait hal ini? Ya, Gita, memang benar Polda Metro Jaya berhasil meringkus 3 perampokan yang terjadi di dalam taksi. Dan memang dalam menjalankan aksinya ini, supir taksi berpura-pura menjadi supir taksi dan menjalankannya dengan targetnya adalah perempuan. Dan berikut kabar selengkapnya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikuwanto, para pelaku telah melakukan 14 kali perampokan dalam taksi di beberapa wilayah di Jakarta. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura sebagai sopir taksi dengan menyewa mobil taksi bekas, kemudian menempeli kaca kendaraan dengan kaca film. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 3 unit mobil taksi, 1 unit mobil Toyota Avanza, 2 buah BPKB, kunci kendaraan, dan uang tunai sebesar Rp1.100.000. Ada perampokan taksi yang dimulai dari sekitar Pondok Indah Mall. Ya, di situ penumpang naik taksi dan dalam jarak tertentu berhenti taksinya dengan alasan tertentu seperti garuk-garuk kaki dan lain-lain. Situ teman-teman daripada supir taksi masuk dan ikut masuk ke dalam taksi kemudian merampok para penumpangnya. Salah satu korbannya adalah Mbak Michelle dengan ibunya. Dalam kesempatan itu besoknya terjadi lagi di daerah sekitar Pondok Indah menimpa saudari Ratna. Ya. Terhadap mereka ini kita fokuskan untuk mengungkapnya. Dan pada kesempatan ini telah berhasil kita amankan 3 orang. 3 orang daripada pelaku-pelaku yang memang ternyata melakukan terhadap diantaranya adalah korban saudari Michelle ini. Untuk mencocokkan wajah pelaku, polisi juga memanggil korban perampokan taksi, Michelle Widiawati. Korban mengaku salah satu di antara pelaku adalah sopir taksi yang pernah merampoknya beberapa waktu lalu. Yang kanan itu, yang di kiri saya ini, enggak, yang ini. Yang ini kiri saya, yang ini. Terus yang di kanan mama saya tuh yang ini, yang mukul mama. Ini yang apa dia banci Pak, mukul perempuan. Terus udah gitu, apa? Saya jajak putar balik gitu. Terus mama nanya, kamu siapa, mau apa? Mau dia apa? Perampoknya bilang, saya ini perampok, ibu udah dirampok sama anak ibu. Kalau misalnya ibu sama anak ibu bisa bekerja sama dengan baik, ya udah kita turunin cepat. Cuman kalau enggak, ya udah kita bunuh. Kini polisi masih memburu 4 pelaku dari komplotan yang sama. Dari Jakarta, Oktobrian, TV One mengabarkan. Reza, ada beberapa catatan kasus kejahatan dalam taksi. Bagaimana kemudian polisi mengungkap sejumlah modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dalam taksi? Ya, Gita, memang jika ditelusuri ada banyak kejahatan terjadi dalam taksi dan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Dan berikut laporan beberapa kejahatan terjadi dalam taksi. Februari 2012, sopir taksi bernama Tariyoko nyaris menjadi korban perampokan di Jalan Raya Bogor, Cisalak, Depok, Jawa Barat. Saat dalam aksinya, perampok berjumlah 2 orang yang menyamar sebagai penumpang, berpura-pura buang air kecil saat perjalanan. Pelaku kemudian menusuk leher korban dengan sebilah pisau. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka tusukan di bahu dan goresan pisau di leher. Aksi kejahatan di dalam taksi juga dialami seorang supir bernama Hurmala Pardede berusia 58 tahun. Jasad Hurmala Pardede ditemukan oleh warga di dalam selokan di daerah Klender dengan kondisi mengenaskan. Diduga pembunuhan motif perampokan. Bulan April 2012, kejahatan di dalam taksi dialami seorang model dan artis FTV berinisial JM. JM mengaku mendapatkan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh supir taksi yang ditumpanginya. Selain mengalami pelecehan seksual, korban juga menderita luka lebam di bagian pundaknya.
Baru-baru ini, tepatnya tanggal 27 Oktober lalu, aksi perampokan di dalam taksi dialami seorang wanita dan ibunya. Korban, Michelle Widiawati, umur 24 tahun menumpang taksi dari kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah barang berharga dan ATM milik korban dirampas pelaku yang diduga bekerja sama dengan sopir taksi yang ditumpanginya. Tim TV One mengabarkan. Kalau berdasarkan dari keterangan polisi, sebenarnya ada berapa banyak kasus kejahatan dalam taksi kemudian yang menimpa perempuan di ibu kota tahun ini, Reza? Ya Gila, memang berdasarkan keterangan dari polisi, ada sekitar 4 kasus kejahatan yang terjadi di dalam taksi yang dilaporkan dan di mana perempuan menjadi korban kejahatan pada kali ini. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 18 Agustus, di mana korban bernama Natania ditodong dengan senjata tajam, kemudian dibawa ke rumah dan kemudian disekap. Dan kemudian sebulan kemudian, korban bernama Mariati menjadi korban kejahatan di Jembatan Layang Pasar Pagi Lama. Dia dirampok di taksi setelah pulang kantor dan dia kehilangan telepon genggam dan sejumlah uang puluhan juta rupiah. Kemudian yang ketiga pada bulan Oktober kemarin, yaitu korbannya adalah Widiawati dan Ernawati, di mana terjadi lokasinya adalah di Lebak Bulus dan korban dimintai dan dirampok sejumlah uang sebanyak 35 juta rupiah. Dan di hari yang sama, yaitu kasus yang terakhir, korban bernama Ratna Komalasari mendapatkan kejahatan di dalam taksi di lokasinya adalah Pondok Indah, Jakarta Selatan, di mana pelaku perampokan mengambil sejumlah uang milik korban. Ya, Gita. Reza, banyaknya kasus kejahatan dalam taksi yang mayoritas ini ternyata menimpa kaum perempuan. Bisa tidak kemudian Anda bertanya kepada perempuan yang ada di dekat Anda saat ini, apakah kira-kira mereka ini khawatir tidak menggunakan taksi dengan maraknya kejahatan dalam taksi? Ya, kita memang saya sekarang akan mencari warga yang ada di sekitar saya sini, apakah mereka trauma dengan adanya kejahatan di dalam taksi yang terjadi di ibu kota. Dan sekarang saya sudah bersama seorang warga. Selamat malam, Mbak. Malam. Ya, dengan Mbak siapa? Aku Monik. Ya, dengan Mbak Monik. Mbak Monik, kan akhir-akhir ini sering terjadi kejahatan di dalam taksi nih, dan korbannya adalah yang utama perempuan. Menurut Mbak tanggapannya seperti apa? Apakah Mbak takut atau di kemudian hari atau seperti apa? Ya jujur sih aku agak takut juga ya, apalagi aku perempuan dan aku pengguna taksi banget gitu. Aku naik taksi kemana-mana. Jujur ini agak mengkhawatirkan sih sebetulnya. Cuma sampai akhirnya aku sendiri memilih merek-merek taksi yang tertentu aja gitu. Dan itu menimbulkan dampak yang lebih negatif lagi, karena pasti timbul kecemburuan dong. Banyak merek-merek taksi tapi yang dipilih cuma itu aja gitu. Ya, mungkin antisipasi dari Mbak sendiri secara pribadi untuk menghindari kejahatan dalam taksi seperti apa? Kalau menurut aku sih itu balik lagi ke manajemen taksinya masing-masing ya. Dia harus mengkontrol setiap supir dan mobil yang ada gitu. Karena pencegahan itu kan kembali lagi ke manajemen dan buat perempuan itu sendiri gitu juga. Menurut aku sih gitu. Baik, terima kasih Mbak Monik atas penjelasannya. Dan ya pemirsa, dan sekarang saya akan bertanya kembali kepada seorang warga yang ada di sini. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam. Dengan Mbak siapa? Valencia. Ya, Mbak Valencia, tahu kan ada kejahatan taksi yang menimpa rata-rata korbannya adalah perempuan. Menurut Mbak sendiri, Mbak sebagai mungkin pengguna taksi, tanggapannya seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya kalau misalkan pengguna taksi itu memang rawan ya, apalagi cewek. Jangan kan naik taksi gitu, naik apapun pasti rawan. Apalagi di Jakarta kan rawan kejahatan banget. Tapi gimana cara kitanya ya, paling saya lebih milih taksi yang terpercaya gitu. Jadi kalau misalkan pulang malam pun saya lebih milih untuk minta dianterin temen. Ya. Mungkin ada saran atau mungkin kepada baik pengelola taksi agar kejahatan seperti ini tidak terulang lagi? Sarannya apa ya? Mungkin lebih ini aja ya, lebih selektif lagi dalam memilih brand. Baik, terima kasih Mbak Valencia atas keterangannya. Ya pemirsa, tadi dua warga yang rata-rata adalah wanita menyatakan bahwa trauma terhadap kejahatan yang terjadi di dalam taksi. Dan sekarang saya akan menanyakan kembali ke seorang warga yang ada di sini. Selamat malam Mbak. Iya, selamat malam. Dengan Mbak siapa? Windy. Ya, Mbak Windy. Mbak Windy, trauma nggak sih Mbak dengan adanya kejahatan yang terjadi di dalam taksi pada akhir-akhir ini? Kalau saya sendiri sih puji Tuhan saya belum pernah mengalami kejahatan dalam taksi. Cuma ya sebenarnya agak takut juga sih ya, karena saya pun kadang-kadang harus pulang malam dan harus menggunakan taksi gitu. Cuma untungnya biasanya sih nggak pernah sendiri naik taksinya gitu. Dan dari Mbak sendiri antisipasinya seperti apa sih? Kan Mbak bilang tadi Mbak belum pernah mendapatkan kejahatan dalam taksi. Antisipasi Mbak seperti dalam menggunakan taksi seperti apa? Antisipasinya sih ya pertama kalau misalnya pulang malam, karena kejahatan itu kan biasanya di malam hari gitu ya. Mengusahakan kalau pulangnya nggak sendiri gitu, atau kalaupun misalnya harus naik taksi
sendiri, mungkin saya bisa update display message BBM yang menunjukkan oh saya lagi di taksi ini jenisnya, terus nomor taksinya berapa. Jadi biar orang-orang pun tahu kalau misalnya saya nggak bisa dihubungi, oh saya lagi naik taksi ini nih, biar bisa dicari gitu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, itu dia tadi tanggapan para warga mengenai kejahatan di dalam taksi dan antisipasi mereka dalam menaiki taksi di kemudian hari. Ya, kembali ke Gita. Terima kasih Reza Ramadan atas laporan Anda langsung dari Kuningan, Jakarta. Dan pemirsa, ini masih terkait dengan kejahatan dalam taksi. Perusahaan taksi Prima Jasa mengklarifikasi bahwa taksi dari perusahaannya bukanlah taksi yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang terjadi akhir Oktober lalu. Pihak Prima Jasa mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat adanya kabar kasus kejahatan itu. Manajer operasional PT Prima Jasa Perdana Raya, Yusuf Sumiarsa, dampak adanya kabar kejahatan dalam taksi sangat besar terhadap perusahaan taksi Prima Jasa. Menurutnya hampir 60% armadanya tidak jalan karena tidak ada penumpang akibat pemberitaan yang menyudutkan taksi Prima Jasa. Yusuf membantah perusahaannya memakai jasa sopir tembak. Pihaknya hanya mempekerjakan sopir batangan dan supir cadangan yang setiap hari beroperasi secara resmi. Yang ada supir batangan dan cadangan resmi dari pool. Nah itu. Memang pada operasional itu memang ada Pak, cuma kami menerapkan ya antara pengemudi itu kalau menemukan temennya ya menembakkan kendaraan sesama pengemudi pun atau bukan pengemudi Prima Jasa ya, istilah itu memberikan tanggung jawabnya kepada orang lain. Nah itu ada laporan, kami pecat langsung Pak.